Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sigmametrik, di mana dalam perhitungan ini kita akan belajar dulu tentang akurasi dan presisi untuk memudahkan bagaimana nanti kita bisa mendapatkan sigmametrik. Nah, terkait dengan definisi akurasi dan presisi, saya kira teman-teman sudah tahu ya. Kemudian kalau dalam lab atau dalam pemeriksaan laboratorium, kesalahan ada dua jenis, yaitu kesalahan administrasi dan kesalahan analitis, di mana kesalahan analitis ini dibagi menjadi dua, yaitu sistematis dan random. Kesalahan ini bisa dideteksi dengan menggunakan grafik kontrol Levy-Jennings maupun dengan menggunakan sigmametrik. Nah, baik, saya akan mengingatkan sekali lagi ya, akurasi ini sama artinya dengan selisih hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, nilai sebenarnya ini idealnya sudah diketahui. Kemudian nanti kita akan mendapatkan selisih setelah kita ukur hasilnya berapa. Dalam hal akurasi ini artinya karena dia sudah memiliki nilai benar, makanya sampel tidak bisa dihitung akurasinya. Yang bisa dihitung akurasinya itu hanya bahan kontrol kategori assay. Bahan kontrol unassay tidak bisa dicari nilai akurasinya. Kemudian untuk presisi merupakan deviasi atau simpangan ya, hasil pengukuran berulang. Jadi ketika kita melakukan pengukuran berulang, kita akan tahu bagaimana penyimpangannya, apakah dekat atau jauh di antara hasil pengukuran yang satu dan yang lainnya. Kita lanjutkan mengenai studi akurasi dapat dilakukan dengan melihat nilai bias maupun nilai recovery ya, sudah belajar kemarin. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian presisi. Untuk bagian presisi ini teman-teman juga sudah belajar bahwa presisi itu dinyatakan dengan nilai CV atau coefficient variation, atau kalau bahasa Indonesianya adalah koefisien variasi, atau kalau simbol dalam bahasa Indonesianya KV. CV atau KV ini sama dengan SD dibagi min atau rata-rata dikali 100%. Cara menghitungnya juga bisa menggunakan Excel atau bisa juga menggunakan perhitungan manual. Harapan saya dua-duanya teman-teman bisa, karena kita tidak selalu membawa laptop kemana-mana ya, karena kalau mau pakai Excel ngitungnya itu harus pakai laptop atau komputer. Nah, ketika kita tidak membawa alat, kita bisa menghitung sendiri dengan cara menghitung yang metode manual untuk mendapatkan nilai CV. Kemudian ketika nilai CV itu semakin kecil, maka akurasi semakin baik. Maka presisi semakin baik. Ini ada pertanyaan, bagaimana akurasi dan presisi data di atas pada slide nomor 60 ya, di mana distribusi data nomor 1 sampai 30 memiliki akurasi dan presisi yang baik. Distribusi data setelah nomor 14 mengalami pelebaran deviasi, sehingga jika dibandingkan dengan distribusi data sebelumnya, perubahan akan terjadi. Adakah distribusi data yang melanggar aturan Westgate? Saya yakin teman-teman bisa menentukan ya, mana saja titik yang melanggar aturan Westgate. Di situ kalau kita melihat memang dari nomor 1 sampai 13 bagus ya datanya, tapi mulai ke 14 ini sudah ada yang keluar dari 2 SD ya. Berarti 12S pada hari ke-17. Kemudian R4S ya, sepertinya jaraknya ada 2 SD ke atas, 2 SD ke bawah. Dan mungkin masih bisa dicek lagi ya, masih ada yang lain mungkin. Nah, kita lanjutkan ke slide nomor 61. Di sini dilihat bahwa ketika diperiksa bersama atau barengan, maka nilai CV-nya besar. Jadi begini, berarti dia presisinya diperiksa oleh beberapa orang. Ternyata kalau dihitung hasil pengulangan yang diperiksa oleh
beberapa orang tadi mendapatkan CV yang besar, artinya presisinya buruk. Tapi kalau diperiksa satu orang, CV-nya bagus. Nah, berarti kalau seperti ini, metode tersebut mungkin kurang reprodusibel ya. Karena idealnya diperiksa satu orang dan diperiksa banyak orang itu harusnya CV-nya sama. Kalau kita lihat di sini CV-nya beda. Yang satu orang lebih baik. Tapi kalau untuk true value sama ya. Kalau untuk karena kan kontrolnya sama, makanya true value-nya sama. Kemudian kalau biasnya relatif hampir sama ya. Akurasinya relatif hampir sama. Yang membedakan hanya CV-nya. Mengapa nilai akurasi hampir sama sedangkan nilai presisinya beda? Bedanya jauh ya. Kesalahan apa yang mengaruhi nilai presisi dan kesalahan apa yang mengaruhi nilai akurasi? Nanti bisa kita pikirkan kira-kira kenapa ini kok seperti ini hasilnya. Kemudian kita mengenai true value ini adalah nilai yang dianggap sebagai nilai yang sebenarnya dari analit, biasanya diperoleh dari reference lab atau dari referensi pada bahan kontrol. Kemudian bisa juga dari nilai rata-rata dari peer comparison atau uji KISE interlab. Jadi ada uji KISE antar lab, nanti kita rata-rata, tidak hanya satu lab ya, inter itu antar. Kalau intra berarti dalam. Kemudian ini contoh true value. Kemudian ada total error atau TEA. Adalah kombinasi dari gabungan antara kesalahan sistematik atau sistemik dan kesalahan acak. Jadi maka dia disebut total error. Total error ini diperoleh dari inakurasi ditambah impresisi. Contoh TE itu rumusnya adalah TE sama dengan harga mutlak bias, berarti itu dipositifkan harganya, entah bias negatif atau positif, nanti yang dimasukkan adalah angka positifnya ditambah 2 dikali SD, diperoleh nilai bias. Kalau mau mendapatkan persen TE, rumusnya juga ada di situ, semuanya sudah ada di situ. Intinya kalau persen bias itu sama dengan min dikurangi target atau true value per true value dikali 100%. Untuk TEA ini tidak sama dengan TE ya. Kalau TE tadi kita bisa hitung sendiri dengan menambahkan inakurasi ditambah impresisi. Kalau TEA nanti kita bahas lebih lanjut setelah rekaman yang kedua.